We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Bli. Idewa Gede Sidakara, seorang dancer, Sidikara, ya. seorang koreografer. Nah, orang Bali belajar seni tari di Jawa. Apa yang ingin Anda pelajari dari Jawa waktu itu, Bli? Apakah Mungkin ada relasi antara Jawa dan Bali dalam penelitian Anda atau bagaimana? Silakan. saya cerita awalnya aja. Awalnya itu kan saya ada 3 pilihan kuliah gitu. Yang pertama memang si Jogja, yang kedua Surakarta, sama yang ketiga baru terakhir Bali, karena Bali di rumah di dekat kayak gitu. Saya kuliah daftar di ISI Jogja. Saya waktu itu pakai jalur bidik misi, terus akhirnya saya keterima. Dan awalnya kenapa saya pengen kuliah di Jogja, karena ada pelatih tari saya, dia tuh awalnya kuliah di ISI Denpasar, akhirnya pindah ke Jogja dengan alasan yang sumber daya manusianya katanya lebih bagus di ISI Yogyakarta kayak gitu. Makanya saya berusaha untuk masuk. Ini karena ada dosennya ya? Enggak juga. Ini benar nih, ini benar. Ini benar. Akhirnya saya coba untuk daftar di ISI Jogja, akhirnya keterima gitu. Dulu SMK di Bali? Saya SMA ya, biasa di Bali. Oh, SMA biasa. Oh, ya. nggak ambil SMK? Bukan SMK tari, bukan. Karena okay. Itu ada ceritanya juga, Mas. Itu tuh awalnya saya mau ambil SMK tari. Tapi ibu saya tuh kayak ngelarang gitu ya. Nanti kamu ambil dulu SMA biasa, tetapi kegiatan berkesenianmu tuh tetap dilanjutkan. Nanti takutnya di pertengahan SMA kamu ingin beda gitu kuliahnya, nggak ke ISI, tapi tetap sampai akhirnya lulus SMA saya tetap kuliah ke bidang kesenian kayak gitu. Oh, emang ada itu orang tua juga penari atau? Kalau orang tua nggak ada, tapi dari kakek itu pemain musik, dia suling. Tapi turunnya ke saya ini jadi nari kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Mungkin lingkungan waktu kecil, karena pas ada latihan nari, saya pas selalu diajak gitu, Mas. Diajak ngelihat. Mungkin dari sana kayak otak saya udah, saya cinta nih sama tari ini gitu. Nah, sebetulnya kalau Bli Dewa ini keluar dari Jawa dan Bali, melihat dua tarian itu ada hubungannya nggak sih? Jelas hubungannya tuh mungkin beberapa part cerita story dari contohnya kayak Ramayana Mahabharata. Mungkin di Bali juga ada, di Jawa juga ada kayak gitu. Tapi penokohannya mungkin sedikit berbeda aja karakternya gitu. Karena di Bali itu kan seperti kita ketahui itu dinamis banget gerakan, dari segi gerakan tarian itu dinamis. Jujur saya dulu pertama kali kuliah ke Jogja dan pertama kali semester 1 dapat kelas Yogyakarta, saya sangat kaget. Karena di Bali itu kan dinamis banget gerakannya, dinamis gitu. Terus setelah belajar tari Jogja yang semester 1 dulu itu, mata kuliah tari Yogyakarta, itu saya, karena itu lembut banget, Mas. Lembut, harus dengan apa namanya, dengan perasaan gitu. Saya nggak bisa itu, Mas.
awalnya. Saya pengen nyerah sebenarnya, aduh nggak bisa ini, Loh, kayak tapi gitu. ya kalau kita lihat secara kasar kan memang kalau Bali kan, rancak ya, Iya, dinamis. dinamis, Kalau di Jogja Solo kan slow slow gitu. ya. Tapi apakah ada gerakan-gerakan tertentu yang hampir sama atau sama? Nggak ada, berbeda, benar-benar berbeda, Mas. Makanya saya bilang tadi, saya pertama kali dapat mata kuliah dari Yogyakarta itu saya bener-bener kaget, Mas. Mungkin semuanya kali, kakak tingkat saya juga bilang kayak gitu yang dari Bali, adik-adik tingkat saya dari Bali itu. Karena kami terbiasa dengan dinamis itu, gerakan yang dinamis, terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan gerakan yang sangat lembut mungkin mungkin dengan segi musiknya juga yang jujur saya dulu pas kelas Yogyakarta itu kayak, aduh sambil nari sambil ngantuk gitu, yang semester 1 karena musiknya itu kayak benar-benar benar-benar slow gitu, lembut kayak gitu. Beda dengan Bali, Bali yang sangat-sangat semua dari segi gerakan, musik, tata gerak, tata musiknya itu semuanya dinamis gitu kayak intinya berbeda banget. Tapi di Bali nggak ada yang slow motion gitu nggak ada ya? Slow yang seperti di Jogja itu nggak ada, Nggak iya. ada, oke. Nah, tapi, Beli Dewa pernah melihat atau merasakan nggak perbedaan karakter juga? Karena tari itu kan biasanya mengekspresikan karakternya Iya. manusia itu. Apakah ada perbedaan karakter manusia yang jelas yang diekspresikan lewat tari? Mungkin memang itu dari, kalau di Bali itu kan kayak, kita ekspresinya karakternya itu kayak lebih ke keras gitu, Mas. Tarian lembut pun di Bali, tarian misalnya cowok namanya ada Putra Manis atau kalau dalam bahasa Bali itu bebancihan itu sebenarnya lebih kalem daripada Putra Keras gitu. Tapi tetap dinamis dia, Mas, dengan, segi gerakannya gitu. Eee, kalau dari karakter karakter yang Mas sebutkan tadi itu, ya jelas-jelas berbeda banget itu, gitu. Oke. Nah, Beli bisa diceritakan asal muasal karya yang muncul dari ide cengkeh ini? Iya. Silakan. Itu kalau saya cerita dari awal itu kalau di Yogyakarta itu kan, semester 7 itu ada namanya koreografi mandiri di angkatan saya itu kayak batu loncatan kita menuju ke tugas akhir gitu, Mas. Awalnya saya tidak pernah terpikirkan untuk mengambil itu, yang ngorek cengkeh itu, nggak pernah. Terus saya, waktu itu konsep pertama saya itu adalah, tentang poligami gitu, karena kakek saya poligami kan. Saya cuman 3 penari aja itu, yang awalnya. Cowok 1 cewek 2 udah itu aja, selesai. Akhirnya, dosen saya kayak, memberikan saran itu kayak, itu terlalu rumit untuk orang mengerti gitu. Eee, kamu mau, mengambil konsep yang sederhana dan mudah dipahami oleh penonton gitu. Akhirnya saya bisa dosen saya ngomong seperti itu kayak saya tuh mikir keras nih, apa yang bisa saya, angkat nih dari supaya yang belum pernah ada juga gitu, Mas. Dan benar saya berpikir itu, oh kayaknya karena orang tua saya juga petani gitu dan saya juga melihat langsung gimana waktu kecil saya, diajak, eee, memanen cengkeh gitu, intinya kegiatan, pertanian. Saya akhirnya, oh kayaknya apa namanya, seru juga awalnya saya mikir kalau karena ada dalam part khususnya untuk memanen cengkeh itu, ada satu part yang, eee, satu bagian yang mungkin itu spesial, mungkin bagi saya spesial gitu. Itulah yang namanya ngorek itu, ngorek cengkeh itu. Makanya, dari situ saya mikir bahwa saya langsung, berunding dengan dosen saya, "Bu, kalau saya ngambil seperti ini nanti saya akan jadikan, karyanya seperti ini seperti ini," dan dosen saya, "Oh boleh, baik, bagus juga itu sederhana tapi nanti penonton juga akan cepat nangkap tentang karyamu," seperti itu. Nah, apa itu ngorek cengkeh sebetulnya ini?
Kegiatan apa ini? Ngorek cengkeh itu adalah salah satu kegiatan, mengambil cengkeh yang berjatuhan setelah dipanen. Di Bukan saat memetik ya? Bukan memetik ya? bukan memetik, tapi di karya saya itu ada sedikit saya perlihatkan bagaimana orang memetik memetik cengkeh dan cewek-ceweknya di bawah mengambil, kayak mengambil cengkeh yang jatuh gitu. Kalau cengkeh itu kan kecil-kecil ya, Mas, ya, kecil-kecil. Ya, ya. Eee, jadi di saat orang memanen cengkeh di atas dengan menggunakan tangga tinggi itu, otomatis ada aja cengkeh yang berjatuhan gitu. Itulah biasanya, eee, terutama perempuan sih, Mas, yang ngorek itu, yang mengambil cengkeh yang berjatuhan itu dari sisa-sisa yang dipanen di atas itu, cewek sama anak-anak biasanya gitu. Jadi, ngorek cengkeh itu kayak, ya kasarannya kayak memungut cengkeh yang Memungut. jatuh-jatuh gitu, Mas, ya, Iya, iya. memungut, Nah, ngorek cengkeh gitu. eee, di Bali banyak cengkeh? Nggak banyak, cuman di beberapa daerah aja dan itu, Oh, di daerah saya, maksud tempat asal saya tuh di Kabupaten Jembrana itu, saya kan asli Jembrana, Mas, di situ ada cengkeh gitu, ada cengkeh, ada kopi, ya hasil pegunungan gitulah, Mas. nah, cengkeh yang dipetik dengan yang dingorek itu apakah beda? Biasanya yang eee, cengkeh yang dipetik itu kan masih kayak segar gitu ya, Mas, ya. Kalau ngorek itu bisa bisa saja kegiatannya dilakukan setelah, panen gitu, Mas. Jadi cengkehnya itu nanti kan cengkeh otomatis dikeringkan kan, Mas. Jadi, otomatis, cengkeh yang diambil, yang dipungut itu, kan itu dari sisa-sisa yang dipanen. Jadi itu mungkin ada yang udah layu, ada yang udah warnanya berubah kecoklatan, atau bahkan ada yang udah kering gitu, tetap dipungut itu, Mas, gitu, Tapi kayak gitu. enak yang mana sebetulnya? Sama aja sih khasiatnya, Mas. Oh, sama Sama saja. sama aja, nggak ada perbedaannya, sama aja bikin menghangatkan tubuh biasanya cengkeh yang diorek itu memang biasanya mungkin, kualitas jualnya itu agak sedikit berbeda dengan cengkeh yang dipanen gitu. Makanya cengkeh yang dipungut itu, diorek itu, eee, biasanya itu dijemurnya itu di lain tempat gitu, Mas, supaya nggak tercampur dengan cengkeh yang dipanen gitu, Oke, nah yang dipetik. ngorek cengkeh itu berarti ada cara khusus Dan, atau gerakan khusus waktu memungut cengkeh itu? eee, ada nggak ada sih, seperti biasa aja, Mas. Kita mungut seperti biasa, kita taruh. Tapi itu kan, jongkok otomatis ya, Mas, ya. Jadi dalam gerakan gerakan tarinya itu, eee, kebanyakan gerakan jongkok yang pada saat bagian perempuan nari gitu. Karena yang mengambil cengkeh itu ya sebagian besar perempuan gitu, Mas, perempuan di bawah gitu. Jadi, mungkin dalam karya itu, gerakan jongkok sambil mengambil mengambil cengkeh itu mungkin saya perindah gitu, seperti karya yang ada di YouTube gitu, Oke. Oh, ada YouTube-nya ya? ada di YouTube. Oke, oke. Kita lihat YouTube-nya ya. Apa judulnya? Mage Gorean. Oke. Ini bagian perempuan.
susah ini. Boleh nih setelah itu. Apakah pernah seniman Bali juga menciptakan karya seperti ini? Belum pernah, nggak ada, belum pernah. Oke. Saya waktu menyusun skripsi itu kan kayak saya melihat di YouTube apakah ada tarian yang tentang cengkeh gitu. Ada Mas tarian tentang bagaimana kita kegiatan memanen cengkeh, tapi di sini kan saya yang menekankannya yang ngoreknya gitu. Ngoreknya itu terus di Bali belum ada ngorek kayak gitu. Wah, wah. Hanya mengorek cengkeh bisa meluluskan Anda ya? Iya. Cengkeh meluluskan saya. Oke. Nah, apa spesialnya dari tarian ini sebetulnya? Spesialnya itu saya ingin menunjukkan ke penonton terutama bahwa dalam memanen cengkeh itu ada suatu aktivitas yang mungkin di tempat lain memang ada juga Mas gitu, tapi namanya pasti berbeda kan setiap daerah kayak gitu. Terus saya ingin sebenarnya mengangkat dulu kan tarian kerakyatan ini era-era berjayanya itu sekitar tahun 80-90 kalau nggak salah ya Mas ya. Dulu memang ada tarian begini? Nggak ada, maksudnya tarian kerakyatan yang sering kita menceritakan tentang aktivitas mungkin folk dance. ya tentang aktivitas mungkin berternak atau bertani kayak gitu. Itu kan berjayanya dulu tuh sekitar kalau nggak salah 80-90 kalau nggak salah gitu. Saya masih ingat itu karena ada di skripsi saya itu. Saya pengen angkat itu lagi supaya saya pengen menyajikan sesuatu yang berbeda gitu, benar-benar tidak terlalu klasik, tidak terlalu tradisi banget, tapi bisa dinikmati oleh para penonton dengan ya sedikit sentuhan modern mungkin itu Mas kalau menurut saya gitu. Tapi tidak menghilangkan inti dari ngorek cengkeh itu. Seperti itu. Dan tadi penarinya orang Bali semua atau orang mana itu? Semua orang Bali Mas. Semua Satu orang Bali. enggak. Oh, Tapi okay. dia tuh bagus
bagus ininya, bagus, tari Balinya bagus, makanya saya ajak gitu. Di sana juga ada insiden pas pas karya saya itu. Oh, Sebenarnya itu ada. ya, sebenarnya itu penarinya itu berpasangan 4 cewek 4 cowok gitu, Mas. Tapi salah satu penari cowoknya itu H-1 minggu ujian itu kecelakaan, kayak gitu. Jadi saya harus merombak itu dalam waktu 1 minggu itu dengan posisi pulau lantainya, dengan pada saat kita harus berpasangan semua 4 pasang gitu, sekarang jadi 3 pasang, satunya harus dikemanain gitu loh, Mas. Kayak gitu. Itu saya hampir saya sampai sampai eee, saya nangis ke dosen saya itu, "Bu, aduh gimana nih H-1 minggu di saat semua orang sudah prepare untuk hanya latihan latihan latihan, tidak ada perbaikan apapun karena kita mau pentas kan, mungkin melatih kekompakan apapun, saya di sana merombak lagi tuh, Mas, full. Karena dari penari saya yang cowok satu itu, dia tuh udah nangis-nangis ke saya minta maaf ya, namanya juga kejadian kita nggak mau kayak gitu ya, Mas, ya. Jadi saya harus untungnya di sana waktu itu masih ada kakak tingkat saya dari Bali, dia tuh sedikitlah membantu saya tuh, mungkin dari segi konsepnya, enaknya tuh diginiin aja kalau ini, dan dosen 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 saya juga, karena di situ kan ada penari perempuan agak sedikit besar gitu ya, Mas, ya. Itu dalam pasangan itu nggak usah aja dihadirkan, nanti dihadirkan pas di ending kayak gitu. Banyak banget dosen saya memberikan saya masukan pas itu, kayak gitu. Eee, Tadi awal-awal Anda mengatakan poligami ya? Apa Ya, hubungan poligami dengan ngorek cengkeh ini? nggak ada hubungan sama sekali, kan Oh, awalnya nggak saya ada? iya, awalnya saya konsepnya ingin poligami karena supaya supaya maksudnya penarinya cuma bertiga dan saya nari bertiga gitu, satu cowok, 2 Oh. cewek gitu, Mas. Akhirnya itu susah banget, maksudnya dari dosen saya memberikan masukan, saya kayak itu susah banget akan orang-orang untuk menelaah dan mengerti gitu. Akhirnya saya memutar 180 derajat, udah itu. Akhirnya ngorek cengkeh ini saya jadikan, karya saya untuk Oke. semester 7-nya. Nah, apa yang Anda ingin tunjukkan kepada masyarakat tentang tari ngorek cengkeh ini? Yang saya ingin tunjukkan kalau, kepada masyarakat awam yang hanya menikmati tarian itu, saya ingin menunjukkan bahwa, eee, kerja keras seorang seorang petani itu nggak tidak tidak seperti yang dipikirkan orang-orang kayak gampang gitu, oh panen juga, padahal di belakang itu mereka harus, kalau di tempat saya itu kan banyak bukit gitu ya, Mas, ya. Jadi kan cengkeh itu tumbuhnya subur di pegunungan gitu ya, Mas. Banyak bukit, jadi gimana cara kita untuk, kayak Apresiasi. usaha untuk supaya kita jangan membuang hal sekecil apapun gitu. Saya ingin memberikan orang orang lain bisa saja, ngapain harus cengkehnya harus diambil yang udah jatuh, ya biarin aja gitu. Toh juga kita udah dapat hasil panen yang banyak nih gitu, ngapain harus ngambil-ngambil cengkeh gitu. Saya ingin, karena kalau kita teliti dan kita, apa namanya, rajin untuk ngambil-ngambil cengkeh yang jatuh-jatuh itu tuh bisa banyak loh jadinya, Mas, bisa menghasilkan uang juga namanya gitu. Saya ingin kalau untuk sesama, kalau dulu nih sesama mahasiswa gitu, sesama adik-adik tingkat saya, mungkin kakak tingkat ada yang nonton dan seangkatan saya ingin memberikan bahwa ini loh saya ngangkat, ya orang-orang mungkin bisa bilang konsepnya, "Ih jadul," gitu kan, Mas, ya, jadul. Ini saya ngangkat biarpun jadul, biarpun sederhana, yang penting, saya bisa memberikan pengetahuan bagaimana, "Nih petani ini loh saya," gitu. Saya saya kayak kuliah, saya dari TK sampai sampai SD sampai kuliah itu saya dari ini loh, saya hidupnya kayak gitu. Saya ingin, ini karena kesenian
"Kok kamu ngambil kok itu dulu banget lu tahu konsepnya, mendingan kamu ambil yang kayak gini, yang konten, yang apa, bla bla," gitu ya, Mas. Teman-teman seangkatan saya itu. Saya dengan tetap pendirian karena saya bilang ke teman-teman saya itu, kalau dosen udah setuju dengan konsep saya, ngapain maksudnya yang lain itu pada ribut gitu kan, Mas, ya. Akhirnya saya tetap melanjutkan untuk ini, untuk, karya saya ini, sampai ke tugas akhir saya pun, saya ambil ini, karya ini, dengan saya rombak sedikit, hanya sedikit saja gitu, Wow. Dan akhirnya Anda lulus ya? lulus. Akhirnya saya lulus. Lulus tepat Tapi waktu yang penting, Mas. tapi se tapi setelah lulus pernah ditampilkan Pas ya? pernah, Mas. Oke 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 oke. 2 kali di acara, eee, Tionghoa itu mau Imlek kan ada acara di Jogja Tionghoa, Iya. terus karena mereka pengen ada ya kayak ada tari dari Bali gitu, Nusantara gitu loh, Mas. Jadi Hmm. saya diminta, tolong tampilin karyamu dong yang itu," gitu. Tapi waktu ditampilkan saya tidak se-full yang ujian, Mas, saya cuma ngambil beberapa part ya, cuman paling 6 menit itu, karena kan harus Terima kasih Bli atas sharing-nya ya tentang ngorek cengkeh ini. itu